Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siva Salsabila dengan NIM 8601612995. Di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil RPP atau modul ajar yang telah saya susun. Baik, untuk menyingkat waktu, mari saja kita mulai. Yang pertama ada A, yaitu identitas modul. Penyusun Siva Salsabila, instansi SD Negeri 1 Gaya Baru 6, tahun penyusun tahun 2026, jenjang sekolah SD, mata pelajaran matematika, fase A, kelas 2, volume 1, unit 1, bilangan 1 sampai dengan 1000, subunit 1, bilangan yang lebih besar dari 100, alokasi waktu 2 kali 35 menit. Kemudian yang B, kompetensi awal. Capaian pembelajaran fase A. Pada akhir fase A, peserta didik dapat menunjukkan pemahaman dan memiliki intuisi bilangan pada bilangan cacah sampai 100, termasuk melakukan komposisi, menyusun dan dekomposisi, mengurai bilangan tersebut. Mereka dapat melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan cacah sampai 20 dan dapat memahami pecahan setengah dan seperempat. Mereka dapat mengenali, meniru, dan melanjutkan pola-pola bukan bilangan. Mereka dapat membandingkan panjang, berat, dan durasi waktu, serta mengestimasi panjang menggunakan satuan tidak baku. Peserta didik dapat mengenal berbagai bangun datar dan bangun ruang, serta dapat menyusun dan mengurai bangun datar. Mereka dapat menentukan posisi benda terhadap benda lain. Peserta didik dapat mengurutkan, menyortir, mengelompokkan, membandingkan, dan menyajikan data menggunakan turus dan piktogram paling banyak 4 kategori. Nah, berdasarkan elemennya, itu ada bilangan, kemudian capaian pembelajarannya di situ ada pada akhir fase A, peserta didik menunjukkan pemahaman dan memiliki intuisi bilangan. Pada bilangan cacah sampai 100, mereka dapat membaca, menulis, menentukan nilai tempat, membandingkan, mengurutkan, serta melakukan komposisi atau menyusun dan dekomposisi, mengurai atau bilangan. Kemudian yang C ada profil pelajar Pancasila, di mana ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua ada mandiri, ketiga ada bernalar kritis, keempat ada bergotong royong, dan yang kelima ada kreatif. Kemudian yang D ada sarana dan prasarana. Sumber belajar Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Matematika 2, volume 1 untuk sekolah dasar kelas 2. Benih padi, benda konkret, kubus satuan, papan flip chart. Jika papan flip chart tidak ada, bisa diganti dengan kardus atau karton. Fungsinya untuk menempelkan hasil diskusi dengan peserta didik. Kemudian yang E ada target peserta didik, yaitu peserta didik reguler atau tipikal. Kemudian yang F, jumlah peserta didik, minimal 15 peserta didik, maksimum 28 peserta didik. G, model pembelajaran, yaitu dengan tatap muka. Kompetensi inti. Yang A, tujuan kegiatan pembelajaran. Jadi alur tujuan pembelajaran unit yaitu mampu memahami makna dan representasi bilangan serta mengembangkan kemampuan penggunaan bilangan, mampu membilang dengan mengelompokkan benda dalam ukuran yang sama untuk tiap kelompok, memahami cara mempresentasikan bilangan dengan menuliskan lambang bilangannya sampai bilangan ribuan, serta dapat mengurutkan bilangan, mampu memahami ukuran relatif bilangan seperti melihat bilangan dalam ukuran puluhan atau ratusan. Kemudian tujuan subunit pembelajaran, yang pertama ada memahami komposisi, susunan, cara menulis, dan cara membaca bilangan 3 angka. Kemudian yang kedua ada memahami besarnya dan nilai tempat bilangan 3 angka. Tujuan jam ke-1 yaitu membilang dengan menggunakan benda konkret atau abstrak yang dapat dikelompokkan menjadi ratusan. B. Pemahaman bermakna, meningkatkan kemampuan siswa tentang membilang menggunakan benda konkret atau abstrak yang dapat dikelompokkan menjadi ratusan. Kemudian yang C, pertanyaan pemantik, yaitu ada berapa banyak benih padi. Kemudian yang kedua, bagaimana cara kita menghitung banyaknya benih padi. Kemudian yang D, kegiatan pembelajaran. Kegiatan pendahuluan yang pertama ada guru menyapa dan mengucap salam peserta didik. Kedua, peserta didik melakukan doa sebelum belajar. Ketiga, guru mengecek kehadiran peserta didik dan meminta peserta didik untuk mempersiapkan perlengkapan dan peralatan yang diperlukan. Kemudian yang keempat, peserta didik menerima tentang kompetensi, ruang lingkup materi, tujuan, manfaat, dan lain-lain. Kelima, peserta didik menyimak penjelasan guru tentang pentingnya sikap mandiri yang akan dikembangkan dalam pembelajaran.
Kemudian ada kegiatan inti. Kegiatan inti ada satu, memperkirakan banyaknya benih padi dan memikirkan cara membilangnya dengan dalam 2 pertanyaan tersebut, 2 pertanyaan yang tadi. Kemudian memikirkan banyaknya kue dan cara membilangnya. Nah, yang ketiga itu menyimpulkan beberapa cara untuk membilang dengan metode hitung lompat 10. Jadi melakukan proses membilang sambil mengumpulkan kue tiap 10 potong. Agar tidak ada salah saat membilang, catat di buku siswa atau diganti dengan 1 buah bolok satuan untuk tiap kelompok. Kemudian menyadarkan anak bahwa membilang dengan dikumpulkan terlebih dahulu lebih mudah daripada membilang satu persatu. Kemudian memperlihatkan hasil membilang. Nah, dan yang terakhir yaitu merangkum. Saat membilang banyak benda, melakukan pengumpulan menjadi puluhan yang akan mempermudah proses membilang. Jika 10 buah puluhan itu digabungkan akan menjadi ratusan, maka proses membilang akan menjadi semakin mudah. Kegiatan penutup. Yang pertama, peserta didik membuat resume secara kreatif dengan bimbingan guru. Kedua, peserta didik mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ketiga, guru memberikan tugas membaca materi untuk pertemuan selanjutnya. Dan yang keempat, guru menutup pembelajaran dengan mempersilahkan peserta didik untuk berdoa. Kemudian yang F ada asesmen. Di situ ada penilaian sikap, yaitu ada aspek yang dinilai itu ada berdoa sebelum dan sesudah pelajaran, bersyukur terhadap hasil kerja, dan kesadaran bahwa ilmu yang diperoleh adalah pemberian Tuhan. Kemudian ada beberapa indikatornya juga, dan ada penilaian pengetahuan atau kognitifnya. Dan yang F ada refleksi. Jadi refleksi guru itu apakah pembelajaran sudah dapat melibatkan peserta didik dengan aktif, dan yang kedua apakah metode yang digunakan mampu meningkatkan kemampuan peserta didik, dan yang ketiga apakah media yang digunakan dapat membantu peserta didik mencapai kemampuan. Refleks peserta didiknya untuk peserta didik yaitu ada apa kesan kalian tentang materi ini, yang kedua materi apa yang sudah kalian pahami, ketiga bagian mana yang belum kalian pahami. G. Kegiatan pengayaan dan remedial. Jadi pengayaan dan remedialnya itu pengayaan diberikan untuk menambah wawasan peserta didik mengenai materi pembelajaran yang dapat diberikan kepada peserta didik yang telah tuntas mencapai CP-nya. Kemudian pengayaan dapat ditagihkan atau tidak ditagihkan. Kemudian berdasarkan hasil analisis penilaian, peserta didik yang sudah mencapai ketuntasan belajar diberi kegiatan pembelajaran pengayaan untuk pelunasan atau perdalaman materi. Nah, untuk remedialnya dapat diberikan kepada peserta didik yang CP-nya belum tuntas. Guru memberi semangat kepada peserta didik yang belum tuntas. Guru akan memberikan tugas bagi peserta didik yang belum tuntas dalam bentuk pembelajaran ulang. Jadi seperti itu. Kemudian terakhir ada lampiran, yaitu ada lampiran kerja peserta didik. Di situ ada beberapa lembar kerja untuk peserta didik, kemudian bahan bacaan guru dan peserta didik, ada bahan bacaannya juga, dan kemudian ada glosarium, dan yang terakhir yaitu ada daftar pustaka. Mungkin cukup sekian presentasi yang sudah saya berikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.